فتحا بالقبول تمام كل سل ونيل كل معمول مبارعا من اللغو والفضول وإلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته أجمعين شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasidil al imamil muallifi rahimahumullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin qala radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Halaman 38 dalam kitab Sabilul Iddikar. Kemarin kita sampai tentang peralihan dari sebuah proses perkembangan manusia dalam hidupnya. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad mengarang kitab ini mengatakan wa qad dzakarallahu ibtida'a hadzal umri fi kitabihi, dan telah menyebutkan oleh Allah akan permulaan umur ini dalam kitabnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa tanqulul insanu fihi, dan akan mengalami peralihan oleh manusia di dalam hidupnya min turin ila turin, dari satu perkembangan kepada perkembangan yang lain. Wa min halin ila halin, dan akan mengalami peralihan manusia dalam hidupnya dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Di mana hal ini dipertegas oleh Allah dalam firman-Nya, qala Allah Ta'ala tsumma nukhrijukum tiflan tsumma tablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan tsumma nukhrijukum, kemudian kami keluarkan. Sebelumnya kita bahas baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis bahwa proses pertama itu berbentuk nutfah, kemudian mudghah, kemudian alaqah, ya, 9 bulan prosesnya. Setelah itu kami keluarkan sebagai baby, tsumma nukhrijukum tiflan, kemudian kami keluarkan dari proses kejadian itu, ya, sebagai bayi. Makanya nggak ada bohong kalau ada orang yang mengatakan lahir udah gede. Pernah dengar nggak?
Ada seorang ibu melahirkan, begitu melahirkan anaknya kayak umur 5 tahun. Kalau umur 5 tahun bukan bayi. Ini jelas bertolak belakang dengan firman Allah. Sedangkan kata Allah dalam firman-Nya, "Tsumma nukhrijukum tiflan." Itu proses alami. Yang pertama. Ya. "Tsumma litablughu asyuddakum." Proses yang kedua. Kemudian dengan berangsur-angsur sampailah mereka yang tadinya bayi asyuddakum kepada satu keadaan yang namanya asyuddah, dewasa. Namun dalam perjalanan proses hidupnya dari masih baby sampai dewasa, di sini Allah perjelas wa minkum man yutawaffa. Namun di antara mereka manusia ada yang diwafatkan oleh Allah. Masih bayi aja kan nggak semuanya hidup. Ada yang baru umur 2 hari meninggal. Ada umur yang baru seminggu meninggal. Begitupun kita menginjak kedewasaan. Ada yang umur 15 tahun meninggal. Ini sudah ketetapan takdir dari Allah. Gak perlu disesali. Justru kalau ada anak ibu bapak yang meninggal dunia di masa kanak-kanak, beruntung. Kenapa beruntung? Mereka akan dijadikan pelayan-pelayan Allah dalam surga. Nanti mereka ketika sudah kumpul di padang mahsyar di akhirat pada hari kiamat, dia mencari orang tuanya tuh. Untuk apa? Untuk memberikan minum. Ibunya dihantarkan minum. Di mana saat itu terik matahari kan segini. Kayak apa panasnya? Ya, jadi kalau bahasa orang dulu punya celengan sudah. Punya deposito. Kalau anaknya meninggal dunia saat belum berusia baligh, jangan ditangisin. Itu sudah pilihan Allah. Berarti udah punya celengan. Jadi pelayan surga. Wa minkum, dan di antara manusia ketika masih bayinya, man yuraddu ila ardalil umri. Sudah dari bayi meranjak ke dewasa, remaja, tua, ada nanti yang dihantarkan oleh Allah ila ardalil umuri, kepada satu kepikunan dalam umur. Ini udah takdir. Jadi kalau ada orang yang pikun, jangan dikatakan. Jangan dikatain, dulu sih masih muda banyak mabuk. Jangan. Jadi pikun itu sudah ketentuan dari Allah. Al-Quran yang bicara. Kan kadang di tengah masyarakat ada aja omongan tuh, wah masih muda udah pikun. Tahu pikun gak? Apa? Hah? Ya begitu dah. Ya. Jadi jangan dikatakan, jangan dikatain. Itu sudah garis Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Likai la ya'lama, agar supaya dia mengetahui min ba'di ilmin, sesudah apa yang mereka ketahui terhadap sesuatu, umur. Ya, bahwa umur dalam proses kehidupan manusia seperti itu. Mungkin kita masih ingat apa yang kita lakukan di masa kecil, pun kita masih ingat apa yang kita lakukan di masa muda. Begitu juga ketika sudah di usia posisi terakhir, tua,
Masih kita ingat kemarin apa yang kita kerjakan. Programin besok apa yang mesti kita lakukan biar hidupnya terarah. Itu pelajaran yang bisa diambil dari firman Allah. Jangan berpangku tangan. Saya pernah menyampaikan, kalau Bapak Ibu masih ingat, ada satu wasiat dari baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di mana dalam wasiat ini termaktub di dalam kitab Wasiyatul Mustafa li Ali karamallahu wajhah, yang ditulis oleh seorang imam besar, ulama besar di masanya yang bernama Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Salah satu pesan yang beliau tulis dari baginda Rasulullah SAW, ya Ali, ma min yaumin jadidin. Wahai Ali, tidaklah hari itu berganti menjadi baru. Seperti sekarang. Kalau menurut hitungan falak, ya, kemarin hari apa? Kamis. Berganti setelah Asyar hari Jumat. Sekarang kan Jumat nih, tapi setelah Asyar kalau hitungan falak udah bukan Jumat. Setelah masuk maghrib jatuhnya sudah hari Sabtu, kecuali Masehi. Kalau Masehi kan hitungannya jam 12 ya. Setiap hari berganti. Hari itu selalu mengingatkan kepada kita. Ma min yaumin jadidin illa wa yaqulu. Tidaklah hari berganti baru melainkan hari itu berkata. Hari itu berkata. Tadi nih setelah maghrib hari itu berkata. Dia bicara. Cuman sayangnya kita nggak mendengar. Tapi itulah realita yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa hari menyaksikan awal pergantian hari, apa yang kita lakukan dan apa yang akan dilakukan. Ya bena Adam, hei manusia, ana yaumun jadidun. Hari itu bilang, hei manusia, tadi nih selepas maghrib nih, saya sudah berganti hari dari Jumat ke Sabtu. Hari Sabtu bicara, hei manusia, saya hari yang baru. Wa ala amalika syahid. Dan di atas segala perbuatanmu dipersaksikan. Kita mengaji, duduk bersimpun di Masjid As-Salam, bersaksi nanti hari di hadapan Allah. Kalau ketika dipersaksikannya kita lagi mengaji, lagi taklim, enak gak? Enak gak? Enak, alhamdulillah. Tapi mohon maaf, ketika hari itu berganti baru, pertama kali yang dipersaksikan hari oleh manusia, ada yang maksiat, ada yang melakukan kemunkaran, ada yang berzina, innalillahi. Apa enggak menjadi mudarat nanti di hadapan Allah? Makanya kata Habib Thahir bin Husain Al-Haddad dalam sebuah qasidahnya, orang-orang yang duduk dalam kebaikan, apalagi orang-orang yang mensyiarkan masjidnya Allah, itu termasuk orang pilihan. Bapak Ibu bisa begini duduk, itu pilihan dari Allah. Dibandingkan yang setelah sholat dia pulang, tahu ada jadwal mengaji, nggak ada keinginan yang terbesit untuk menghidupkan masjid. Karena kan dalam Al-Quran jelas, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Salah satunya orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Kata Habib Thahir bin Husain Al-Haddad, salah satu aplikasinya, ya, setiap ada kegiatan di masjid ada peran aktif bagi menghidupkan majelis ta'lim. Nazomnya apa itu?
ujungnya minal akhyar. Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Itu salah satunya. Kalau kita bisa memakmurkan masjid Allah, berarti kita masuk golongan yang dipilih oleh Allah. Kemudian hari itu, setelah dia bilang, saya akan mempersaksikan semua perbuatan yang akan kalian lakukan. Diberilah kita peringatan di sini. Jadi hari itu gak sumpah serapah mencelakakan manusia, justru memberikan satu warning. Apa? Di penghujung wasiat ini kata hari, fanzur madza taf'alu. Maka renungkanlah, pikirkanlah. Kalau bahasa orang dulu, tiliklah olehmu madza taf'alu, apa yang akan kamu perbuat. Baru mengawali hari saat berganti. Bagaimana selanjutnya ntar setelah Isya, mau tidur, bangun tidur, sampai berganti lagi setelah asar menjelang maghrib. Kalau semua kebaikan yang kita lakukan insya Allah jadi nilai ibadah. Kebaikan dipersaksikan oleh hari, keburukan pun akan dipersaksikan. Ya, makanya mesti waspada. Dalam dunia tasawuf nanti ada bab yang dinamakan bab muraqabah. Apa bab muraqabah? Muraqabah itu kita hidup merasa dipantau. Merasalah hidup kita ini dalam menjalankan roda-roda kehidupan, kita merasa diawasi langsung oleh Allah. Merasa. Sebab dengan demikian akan mengarahkan kita pada hal yang baik, langkah yang baik, gerak yang baik, perbuatan yang baik. Kenapa? Kita yakin hidup kita diawasi, dipantau oleh Allah. Kalau nggak ada sifat itu, kita akan melakukan semena-mena, akan melakukan perbuatan yang justru nanti merugikan kita sendiri, yang membawa pada satu kebinasaan diri kita nanti di hadapan Allah. Kalau sudah demikian, apa bisa diperbaiki? Sekarang nih di dunia nih masih kita bisa perbaiki, bahasanya insaf. Tapi kalau sudah di hadapan Allah, sudah berada di padang mahsyar, bagaimana kita bisa memperbaikinya? Makanya ketika Allah informasikan dalam firman-Nya pada surah Al-Hasr ayat 18, ini juga sebenarnya buat introspeksi diri kita. Ketika hari berganti baru, bulan berganti baru, tahun berganti baru, harusnya ada evaluasi diri. Mestinya jangan kita terlena pada situasi yang baru. Ya, tahun baru kenapa dihidupkan? Toh nggak ada ajarannya. Beli kembang api, beli jagung dibakar, beli ayam dibakar, ikan dibakar, nggak sekalian bakar rumah biar rame. Kalau bakar jagung nggak rame, bakar rumah rame dah. Orang sekampung keluar ntar. Padahal kan bukan ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita merujuk ke satu tafsir Imam Abul Fada yang dikenal dengan sebutan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsirul Quranul Azim pada juz yang ketiga lempengan surah Al-Hasr, beliau menafsirkan apa? Ketika dimaknakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad,
orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa, setiap individu menilik, memperhatikan apa yang esok hari dia akan kerjakan. Kan mestinya di sini nih ada program yang terarah. Artinya nggak boleh kita menjalani kehidupan dengan sembarangan. Apa yang sudah dibekali untuk hari esok, apa yang kita lakukan untuk hari esok? Apa tafsirnya? Ai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yakni koreksilah diri kalian sebelum dikoreksi nanti oleh Allah. Kan nanti kita akan dikoreksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Yang disebut yaumul hisab. Sebelum Allah koreksi, Allah periksa amal kita perbaikin. Mana banyak amal solehnya dengan amal toleh. Mana banyak amal baiknya dengan buruknya. Kalau tersadari kita masih merasa banyak amal buruk, rubah. Kenapa? Karena kematian akan selalu menghantui kita. Kita nggak tahu. Ya, kalau sudah kematian di ambang hadapan muka kita, mau lari kemana? Yauma yafirrul mar'u, mau lari kemana seseorang? Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal telah tiba, datangnya masanya, nggak bisa dimajukan, apalagi dimundurkan. Ini yang dikatakan al-mautu jaa baghtatan. Adapun kematian datangnya tiba-tiba. Tapi jangan takut juga. Kematian buat orang muslim anugerah. Jangan takut. Hadapi kematian dengan penuh kesiapan. Karena kematian untuk khusus orang mukmin anugerah. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali mengangkat satu hadis yang ditakhrij oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi, al-mautu kafaratun likulli muslimin. Adapun kematian merupakan penggugur dosa bagi setiap muslim. Ditafsirkan oleh Imam Al-Ghazali, ta'atan wa maksiatan. Baik orang mukmin itu melakukan ketaatan ataupun seorang mukmin yang durhaka. Setiap kematian ada pengampunan. Jaminan mutu. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa kematian itu anugerah. Nggak perlu ditakutin. Sekarang kita masih sehat. Kita istighfar. Beralirkan air mata darah sekalipun, ada nggak jaminan pengampunan? Kita baca ini sekarang istighfar 100 rapi, kelar, langsung dosa kita diampunin. Belum tentu. Tapi ketika kematian itu, roh itu terpisah dari jasad, di situ pengampunan langsung diadakan oleh Allah. Kan namanya kematian itu, Nik. Kematian itu, Nik. Ya ilah, pada takut. Yang namanya mati enaknya di mana? Pengguguran dosa, dosa kita diampunin. Sekarang kita baca istighfar nih, sekalipun beralingan air mata, nyeselin perbuatan yang lalu, belum tentu dijamin ada pengampunan, belum. Siapa yang jamin? Tapi ketika kematian itu menurut satu hadis tadi menghampiri setiap manusia dan dia ridho, ikhlas, keluarga yang ditinggalnya pun ikhlas, tulus, turun pengampunan langsung dari Allah.
baik dia orangnya taat kepada Allah ataupun orangnya maksiat kepada Allah. Umum, kecuali orang kafir. Manakala dia mati nggak ada pengampunan. Kan namanya kematian itu enak. Anugerah. Siap mati? Siap mati, Bu? Bingung ditanya siap mati. Pak, siap mati, Pak? Siap mati nggak, Pak? Tuh jawaban. Siap mati, nggak siap? Kalau gitu, siap. Wong kita mati nggak ada yang kita bawa kok. Apa yang dibawa? Kalau bukan amal soleh. Rumah megah, harta melimpah, mobil, kendaraan bererot, apa dibawa? Malah yang enak yang ditinggal mati kalau gitu mah. Jatuh waris. Baik, kita kembali ke kitab. Ya, jadi tadi surahnya surah Al-Hajj ayat 5. Wa fil ayatil ukhra, dan tersebut dalam ayat yang lain, summa litakunu syuyukhan, kemudian dibiarkan kamu hidup syuyukhan sampai usia tua. Syuyukhan usia tua renta. Ada yang umurnya sampai melebihi umur Rasulullah 63 tahun. Masuk 70 itu udah syuyukh, syekh. Ya, masuk 80 apalagi. Makanya kan di antara kita ada umurnya yang sampai 100 bahkan. Itu sudah alamiah yang menjadi kehendak daripada Allah. Wa minkum man yutawaffa min qabl, dan di antara kalian ada orang yang diwafatkan oleh Allah sebelum menginjak usia tua. Ya antara 60 63 dah. Ya. Belum menjelang, kalau usia tua kan 70 tahun ke atas. Walitablugu, apa tujuannya? Ada yang disampaikan umurnya sampai tua renta, ada sebelum masa tua sudah meninggal. Ya. Itu tujuannya supaya kita nih hamba Allah, ya, sampai kepada ketetapan yang berlaku. Ajal yang ditetapkan itu berlaku. Apa yang ditetapkan Allah pasti berlaku. Wala'allakum ta'qilun, dan agar supaya kalian memahaminya. Ghafir, surah Ghafir ayat 67. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratan. Dan adapun ayat-ayat dalam makna tentang peralihan proses hidupnya manusia itu banyak sekali. Fal insanu fi hadzal umri, maka adapun manusia dalam pembahasan umur ini, yantakilu, akan beralih min hali tufuliyatin, dari kondisi kekanak-kanakan, ila hali bulughi sini, sampai satu kondisi, sampainya pada satu kondisi bisinni, tambahnya usia, awil ihtilam, atau dengan bertambahnya usia akan mengalami satu proses yang namanya ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi jima. Dan itu akan semua manusia mengalami. Karena mimpi jima itu satu peralihan umur. Tandanya orang mimpi jima nih, tandanya sudah
balik. Kalau sudah balik, ya taklilut takalif, dan sudah terkena beban hukum Allah, yang dimana hukum Allah mesti harus dilaksanakan. Bila mana ditinggal, hukumnya haram. Kalau masih balik, hukum Allah bila tidak dilaksanakan nggak akan berdosa. Seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Bila itu tidak dilakukan sebelum usia balik nggak dosa. Tapi kewajiban sebagai orang tua tetap mengajarkan, melatih agar nanti ketika anak kita sampai pada usia balik sudah siap melaksanakan hukum Allah. Tsumma ilahali syabbabin, kemudian akan beralih proses hidupnya manusia dalam satu kondisi dari proses balik menuju ke dewasaan. Syabab itu pemuda, remaja. Nah, kalau ada anak kita atau saat kita kemarin mengalami mimpi jima, keluar sperma, tandanya kita sudah masuk remaja. Dalam bahasa agama sudah balik. Nah, dari remaja tsumma halakuhu latin. Ya. Kemudian beralih kepada satu kondisi yang namanya dewasa, di atas remaja. Jadi remaja, dewasa. Tsumma hala syaikhuhatin. Kemudian beralih lagi kepada satu kondisi sampai umur, kalau syuyukhah merujuk pada keterangan yang lalu, dari umur muda. Umur muda itu dihitung dari umur 30, Pak. Dari umur 30 sampai umur 50. Namanya sudah masa tua. Jadi terhitung dari 30-40 masih muda. 40 ke 50 sampai ke 50 masuk usia tua. Di 50-nya udah usia tua. Nah, peralihan dari 40-50 kan 10 tahun tuh. 42, 43, 44, 45, 46 masih muda. Tapi kalau sudah di satu titik pas genap 50, masuklah masa tua. Nah, di sini banyak introspeksi, banyak evaluasi. Umur 50 apa aja sih udah dikerjain gitu. Buat menghambakan diri kepada Allah, apa secara intensitas sudah tinggi atau masih jalan di tempat. Wa kibarin, dan menuju kepada usia renta. Nah, kalau sudah masuk 70, masuklah usia renta, kibar. Illa masya Allah. Itu semua merupakan kehendak daripada Allah. Min halin, dari satu kondisi harama wa khurafa, haruma sampai ntar jompo, wa khurafa pikun, ala waqfin, di atas kesepakatan, atas kesesuaian ma dzakarallaha fi kitabih, apa yang telah diterangkan, dijelaskan dalam kitab Allah. Jadi peralihan kondisi satu ke kondisi yang lain, keadaan satu keadaan lain dalam proses hidup manusia merupakan takdir dari Allah. Fikun, takdir dari Allah. Sampai usia kita umpama jompo, takdir dari Allah. Dan masuk dalam keadaan takdir Allah saat kita
memasuki proses pertama kali untuk melaksanakan hukum Allah. Ya, saat kita mimpi. Nah, itu tandanya sudah mulai balik. Nah, disitulah saat kita sudah mulai balik, amal baik tercatat, amal buruk tercatat. Buat siapa? Buat kita. Kalau kita masih belum balik, kalau kita melakukan amal baik, pahalanya ditujukan untuk orang tua. Makanya kenapa orang tua mesti berbuat baik saat anak-anaknya belum usia balik. Karena mesti terima kasih. Kalau anak ini yang belum balik, dia melakukan kebaikan, pahalanya yang diberikan oleh Allah untuk orang tuanya. Kita punya anak umur 5 tahun. Ya, dia suka melakukan kebaikan. Kalau punya makanan, temannya dibagi. Kalau punya permen, temannya dibagi. Ya. Kalau punya mainan, temannya diajak main bersama. Kebaikan bukan? Lalu pahalanya kemana? Allah alihkan kepada kedua orang tuanya. Jangan kita jadi orang tua sama anak yang masih belum balik, kasar, nggak ada perhatian. Jangan. Renungkan bahwa kebaikan yang dilakukan oleh anak kita yang belum baik, itulah ladang pahala buat kita. Makanya perlakukan dengan baik, didik dengan baik, arahkan dengan baik. Jangan diomelin dulu. Salah, berantem, dijewerlah anak kita. Berantem sama temennya, kita pisahkan, digebuklah anak kita. Yang gebuk kita sendiri. Jangan. Ingat, itu ladang kita, ladang pahala kita tuh. Kalau mereka berbuat baik, pahalanya buat orang tua. Tapi ketika anak sudah balik, ya tadi dengan proses mimpi jima, bila dia melakukan kebaikan, pahalanya buat dia sudah. Jelas? Tertulis pahalanya buat pribadinya. Pun demikian, kalau dia melakukan kemaksiatan, keburukan, kejelekan, ditulis oleh Allah buat dirinya. Disitulah sudah terhenti itu catatan untuk orang tua yang anaknya memperlakukan kebaikan ataupun kemaksiatan. Fa idza wudi'al insanu min batni ummi, maka apabila diletakkan manusia dari perut ibunya, istahalla sarihan, akan dengan mudah, ya, syarihan, menangis anak kita tuh dalam perut. Ibu yang mengandung pasti merasakan, dia bergerak pun dia merasakan. Wadzalika, dan yang demikian itu, ya, min lakzatis syaitan, pukulan dari setan. Jadi waktu waktu ngandung, ibu merasakan tuh kadang-kadang anak suka nendang-nendang, mukul-mukul, ibu pasti merasakan. Kalau bapak-bapak mah nggak ngerasain dah, yang ngerasain ibu-ibu. Ya, dia menangis, ibu merasakan. Itu semua terjadi, ya, karena ulah syaitan. Makanya ketika kita korelasikan dengan adat istiadat atau bahasa Jawa klinik, dengan apa yang dijabarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu jadi satu kesatuan. Sehingga ketika ada ibu hamil, jangan menyembarangkan dirinya melakukan sesuatu. Kan dulu begitu, selepas maghrib nggak boleh keluar. Tapi sekarang ya Allah, orang hamil maghrib jalan-jalan ke mall. Secara tradisi menyalahi nih. Tanya deh tradisi dahulu. Secara agama pun disalahkan. Ya, nggak dibenarkan. Jadi itu merupakan pukulan dari syaitan, la'anahullah,
yang telah dilaknat oleh Allah. Allati lam yaslam minha, yang tidak memberikan keselamatan daripadanya illa Isa bin Maryam, kecuali yang diselamatkan oleh Allah Nabi Isa alaihissalam. Digoda Nabi Isa ketika masih dalam kandungannya, dirayu oleh syaitan untuk ngikutin ajaran syaitan. Wa ummihi alaihi wassalam, juga ibunya Siti Maryam digoda oleh saat hamil, saat mengandung Nabi Isa oleh syaitan untuk ngikutin ajarannya. Wa dzalika annallaha a'adahuma minha, dan demikianlah sesungguhnya Allah memberikan perlindungan keduanya, yakni Nabi Isa dan Siti Maryam, dari godaan syaitan saat dihamilkan dan hamil. Saat dihamilkan Siti Maryam dan menghamilkan Nabi Isa alaihissalam. Biqauli umma Maryama, dengan satu ucapan yang dibaca oleh ibunya Maryam, zaujata Imrana, istri daripada Imran. Apa tuh ucapannya? Nih, oleh-oleh nih Bu, kalau lagi hamil perbanyak baca ini. Lagi hamil, perbanyak baca ini. Termasuk juga bapak yang menghamili, baca ini. Kenapa? Biar ibu yang hamil dilindungi oleh Allah, sebagaimana dilindunginya Siti Maryam dari bujuk rayu syaitan, dan dilindungi bayi yang dikandung, sebagaimana dilindunginya Nabi Isa alaihissalam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ali Imran ayat 36. Dalam kitab Kifayatul Ahyar bahkan disunatkan bagi yang hamil, ibu maupun suaminya, berapa kali? 11 kali. Dalam satu hari minimal baca 11. Insya Allah saat persalinan diberikan perlindungan oleh Allah. Itu manfaatnya. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa inni, dan sesungguhnya aku, u'iduha, memberikan perlindungannya, bika, terhadapmu, wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya, dilindungin oleh Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang dirajam. Surah Ali Imran ayat 36. Kama dzakara dzalika fil hadits, sebagaimana pula telah dijelaskan tentang hal itu di dalam hadis. Wa inna iblisa, sesungguhnya iblis, jaa la yat'anna, datang, iblis akan datang memfitnah, fawaqa'at, maka terjadilah fitnah itu, ta'natuhu fil hijab, yang ditutup oleh Allah dalam hijabnya, sehingga ketika iblis datang ingin membujuk rayu Siti Maryam dan Nabiullah Isa alaihissalam, Allah buatkan satu dinding di mana iblis nggak bisa melihat Siti Maryam beserta kandungannya. Nah, jadi intinya bacaan ini kalau kita amalkan, terutama untuk kepada ibu yang hamil, memberikan hijab daripada godaan syaitan. Saya tambahkan, seperti juga ketika kalau sudah lahir, malam suka rewel, suka nangis, kadang maghrib nangis nggak, histeris nggak karuan, itu namanya setan Umi Sibyan. Jadi emang begitu. Kalau orang bilang korin, temennya, itulah setan yang namanya Umi Sibyan. Makanya dalam kitab Kifayatul Ahyar itu dijelaskan untuk menghindari daripada Umi Sibyan, jadi teman si bayi ini yang suka ngacoin bayi,
ngeledekin bayi, bikin bayi nggak tenang. Nah, kita disunatkan untuk pertama setelah adzan dan qomat, ya, setelah adzan dan qomat bacain surah Al-Qadr 3 kali di kuping yang kanan. Setelah Al-Qadr, inanzalna sampai selesai. Nah tadi wa inni u'idzu biha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, sekali aja. Itu keterangan yang disebutkan dalam kitab Kifayatul Ahyar. Siapa orang yang melakukan hal ini, ada jaminan diselamatkan bayinya dari Ummi Sibyan. Ya, setan yang suka gangguin anak kecil, namanya Ummu Sibyan. Cukup ya. Wallahu a'lam bissawab. Wa minas sunnatil ma'muru biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nas'alullaha al-'afwa wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imamil malaikatil muqarrabin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.